Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus, cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25, 5 yang terpilih mendapat predikat ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi yang berpredikat ulul azmi, cuma 1 yang bergelar rahmatan lil alamin. Siapa dia? Tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Bu, iya Bu. Apaan? So aku minta tolong echo-nya dimatikan saja nih Mas. Sound system echo-nya dimatikan, treble-nya turunin saja biar nggak bercuit. Saya malam ini bersyukur lewat Wali Kota Bernun, Bapak Haji Tengku Jamaluddin, yang karena wasilah beliau malam ini saya bisa meneruskan silaturahmi yang dilakukan oleh orang tua saya Kiai Haji Zainuddin MZ 12 tahun yang lalu. Betul ya? Dulu kata Pak Haji Jamaluddin, di Jumadil Akhir mau masuk bulan Rajab, di sini diadakan tabligh akbar memperingati Maulid yang penceramahnya Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Akhir Maulid mau masuk Rajab, sama seperti malam ini. Dari sini dari PD beliau pulang, masuk bulan Rajab, lalu masuk bulan Syakban. Tanggal 3 Syakban beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, meninggalkan alam dunia. 2 bulan pulang dari undangan Pak Haji Jamaluddin, beliau wafat. Makanya saya ngeri-ngeri sedap ya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dari 5 yang bergelar ulul azmi, 1 yang berpredikat rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan dalam Quran, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, selama kau masih ada di tengah-tengah umat, azab tidak pernah aku turunkan. Kenapa Allah tahan azabnya? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah umat. Inilah yang membedakan Nabi Muhammad dengan para rasul dan nabi-nabi lainnya. Sejarah mencatat Nabi Yahya diutus menyampaikan agama. Umatnya menentang, mereka semua dihantam dengan azab sambaran halilintar, mati. Nabi Nuh diutus menyebarkan risalah agama, umatnya menentang, dihantam dengan banjir bandang. Nabi Musa diutus menyampaikan tauhid, umatnya membangkang, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah,
dan sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Bu, orang pilih tahu monyet? Ya tahunya jangan ngeliatin saya lah. Berbeda dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang dakwah Nabi, Allah nggak turunkan azab. Kenapa? Nabi kita rahmatan lil alamin. Ayo kita lihat orang-orang kafir Quraisy bagaimana sangat kurang ajarnya menentang kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Saudara, ketika dakwah di Mekah sudah tidak lagi kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Sampai kota Taif, Nabi bukan disambut tapi disambit. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Dakwah ke kota Taif bukan disambut tapi disambit. Berdarah kakinya yang mulia, menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, innallaha amarani an uti'an. Muhammad, Allah memerintahkan kepadaku untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di kota Taif disambitin sama mereka, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Kata baginda Nabi, jangan Jibril, jangan. Kamu disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarin, ini resiko dari sebuah perjuangan. Perjuangan itu jalannya panjang, nggak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Itulah perjuangan Jibril. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Perjuangan itu panjang, nggak simsalabim. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Fil abna, bagaimana bapak begitu anak? Enggak juga Jibril. Sudahlah, saya mau berdoa kepada Allah. Inilah rahmatan lil alamin. Disambitin, kakinya berdarah-darah. Yang nyambitin malah didoakan, doanya bagus. Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak usah kita ragukan lagi betapa cinta dan sayangnya baginda Nabi kepada kita umatnya, zahir dan batin, dari dunia sampai akhirat. Nabi cinta kepada kita umatnya. Periksalah sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita, saudara, untuk ukuran hidup orang Pidi, kota Bernun ya. Untuk ukuran hidup orang Bernun, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan bantuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Muhammad, kamu mau apa? Minta saja, aku penuhi kebutuhan kamu, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sedikit. Mau apa Muhammad? Semua aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Ngomong saja. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb. Kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas? Itu semua tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih umat dan rakyat hidup sederhana daripada bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begini?